Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Manggarai 09 Ibu Diah Jen SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Siswanta SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Maisuroh SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir baik secara luring maupun daring. Perkenalkan, saya Siti Nurlaila SPD yang menjadi moderator acara seminar Kombel Gemintang Nolan yang berjudul Yuk Kita Mulai Disiplin Positif. Cari kerjaan sampai Samarinda. Pergi merantau dengan berani. Saya menyapa Anda semua. Izinkan saya memulai seminar ini. Sebelum acara kita mulai, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada kesempatan hari ini adalah kegiatan yang ketiga kali, yang kali ini mengambil tema disiplin positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingin kita sedikit bermindfulness, setuju nggak? Setuju nggak ya? Kalau gitu kita sama-sama cari posisi duduk paling oke, paling nyaman, paling rileks. Boleh? Kita rasakan udara hangat yang keluar dari rongga hidung kita. Rasakan begitu sejuk saat ini. Sebelum memulai materi ini, mari kita refleksikan pengalaman dulu Bapak dan Ibu. Di sini pasti Bapak dan Ibu punya pengalaman nih terkait disiplin positif yang tadi di sekolah ya, seperti yang disampaikan Pak Sis. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Boleh saling sharing ya, karena di sini kita berbagi sharing pengalaman dari Bapak dan Ibu semua. Mungkin dari Bapak-bapaknya, ini pasti nih punya banyak pengalaman nih. Khususnya di kita di sini ya. Pernah saya perhatikan misalkan ke WC bergerombol 4, 5, atau 7, 8. Di situ iya sih ada yang BAB atau buang air kecil. Sisanya itu ternyata anak tersebut sudah bekal. Bekalnya itu ya bukan minum atau makanan, tetapi dalam tanda kutip bekal spidol atau tip X. Nah, coret-coret. Misalkan nih di daerah mana saya pernah baca itu gang tuyul, gelatik, segala apa yang kisaran sini. Nah itu yang selama saya di sini yang pernah saya perhatikan. 3, wow, keren, wow, keren, gitu ya. Nah kira-kira Bapak Ibu kok anak bisa melakukan pelanggaran ya? Kenapa ya? Pernah nggak kita berefleksi? Kenapa ya anak ini udah saya tegur masih kayak gitu ya? Anak ini kenapa ya besoknya diulang lagi? Atau ganti kelas ada lagi masalahnya. Pernah nggak Bapak Ibu merefleksikan diri? Apa saya yang salah? Apa anak itu ya? Bapak Ibu pernah nggak mencoba mencari apa sih sebenarnya akar permasalahan dari sikap mereka itu? 3, mulai. Saya ingin menyampaikan materi yang kedua, lanjutan dari Bu Retno, yaitu restitusi. Apa sih restitusi itu? Ya, kita bisa menerapkan restitusi. Murid yang melakukan pelanggaran mungkin karena ada kebutuhan dasar yang ingin murid tersebut penuhi, dengan memperhatikan, mengerti, dan membuka diri kebutuhan dasar kita, bisa membuka ruang dan empati, reaksi, serta menjadi lembaga
lebih tenang dan tidak menghakimi. Ya. Bagaimana ini anak-anak? Ada teman kamu yang terlambat. Kalau menurut kalian, menurut versi kalian, menurut kacamata kalian, apakah teman kamu ini harus pulang lebih lama dari kalian atau pulangnya bisa berbarengan dengan kalian? Pasti anak-anak akan mempunyai pendapat yang berbeda. Dari situ kita bisa narik kesimpulan, kita bisa maksudnya secara demokrasi ya, mana suara terbanyak, mana yang menurut kita akan baik akhirnya, yang tidak akan merugikan anak-anak. Jadi kalau menurut saya tergantung juga keadaan, situasi, dan apa yang sedang dihadapi sama anak-anak. Bagaimana membangun disiplin positif sementara lingkungan tidak mendukung? Tadi kan kaitan dengan disiplin positif ya, terkait dengan teori 3 level motivasi. Motivasi yang pertama terkait dengan eksternal atau hukuman. Dia menghindari rasa tidak nyaman, rasa bersalah yang membuat dia merasa terhukum. Nah, itu adalah level yang pertama, berasal dari luar ya. Yang kedua, level yang kedua adalah mendapat penghargaan. Mendapat penghargaan di sini juga adalah level yang berasal dari eksternal si anak. Dan yang ketiga, level yang ketiga yang dikatakan oleh Diane Gozan tadi adalah level yang berasal dari diri sendiri, dengan sebagai bentuk menghargai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya apa yang sudah dipertanyakan sama Kang Jimin ini, dia sudah ada kemauan untuk menerapkan disiplin positif. Demikianlah acara webinar ini, semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama jalannya webinar ini. Untuk narasumber dan para peserta webinar luring maupun daring, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Nolan. Wow, keren. Wow.